ditetapkan oleh standar, baik oleh standar akuntansi umum, standar akuntansi MKM, standar akuntansi entitas private maupun standar akuntansi pemerintahan. Jadi kalau saudara mau membuat laporan keuangan dan mengenal laporan keuangan di lembaga di mana saudara bekerja, ya lihat standarnya. Di pemerintahan ya lihat SAP PP nomor 71. Nah, kalau kemarin laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan kita hasilkan dari neraca lajur atau worksheet. Jadi neraca lajur kita buat sehingga menghasilkan nanti kita siap susun. Kalau akuntan pada saat membuat laporan keuangan, pada saat proses menyusun laporan keuangan, yang dibuat itu laporan laba rugi dulu. Tapi kalau kita melaporkan kepada pimpinan kita, yang paling atas adalah laporan posisi keuangan. Ya, jadi proses kita membuatnya laporan laba rugi dulu. Kenapa? Karena angka di laporan laba rugi itu kan masuk ke laporan selanjutnya. Tapi kalau kita menyampaikan sama pimpinan, pada umumnya selalu laporan posisi keuangan dulu, supaya memperlihatkan berapa aset yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi ini urutannya karena berdasarkan proses yang dilakukan oleh seorang akuntan. Ya. Kalau laporan yang tadi, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan kita hasilkan dari worksheet yang kemarin. Tapi kalau laporan arus kas, ini harus kita buat kertas kerja yang baru. Ya supaya membantu kita menyusun laporannya. Ya, jadi bukan dari worksheet yang kemarin, tapi kita buat kertas kerja baru. Ya. Laporan arus kas itu adalah laporan keuangan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar dari perusahaan selama suatu periode tertentu. Kan ketika sebuah lembaga pasti menerima uang ya, tapi juga pasti mengeluarkan uang. Tapi ini betul-betul yang sebutnya uang ya, uang kas ya. Nah, untuk menyajikan laporan arus kas, maka kita harus mengklasifikasikan aktivitas menurut operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Ya. Nah, ketiga aktivitas itu disajikan sesuai dengan yang paling sesuai dipilih daripada yang sesuai dengan bisnisnya, dengan lembaganya. Kenapa? Karena dalam praktek akuntansi untuk membuat laporan arus kas itu ada metode langsung dan metode tidak langsung. Ya, tergantung lihat standar akuntansinya. Kalau di bisnis itu boleh memilih metode langsung dan tidak langsung. Nanti di SAP dilihat aturannya membuat laporan arus kas itu menggunakan metode langsung atau tidak langsung karena tergantung kepada standar akuntansinya. Seperti contoh misalkan di SAK MKM itu menggunakannya ditetapkan oleh IAI harus menggunakan metode tidak langsung. Nah, jadi untuk buat laporan arus kas nanti dibagi 3, ada aktivitas operasi, ada aktivitas investasi, dan ada aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi itu adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas atau lembaga ya atau organisasi. Nah, kalau kita bicara tentang aktivitas penghasil utama, maka datanya kita lihat dari laporan laba rugi. Kalau di pemerintahan laporan operasional. Yang kedua adalah laporan aktivitas investasi. Itu adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang, serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Jadi kalau di perusahaan itu ada investasi jangka pendek dan ada investasi jangka panjang. Ya, investasi atau perusahaan itu membeli saham perusahaan yang lain, itu ada yang sifatnya memang hanya untuk sementara dan ada yang untuk jangka panjang atau dengan tujuan menguasai. Nanti kalau investasi sementara itu termasuk setara kas itu kelompoknya. Tapi kalau investasi jangka panjang itu termasuk aset jangka panjang. Nah, kalau melihat seperti ini berarti informasi
atau data tentang aktivitas investasi itu lebih banyak bersumber dari laporan posisi keuangan yang sudah kita buat. Jadi membuat ini setelah selesai dulu yang ketiga, yang pertama ya. Laba rugi selesai, kemudian laporan perubahan modal selesai, kemudian laporan posisi keuangan selesai, baru kita bisa membuat ini. Sementara aktivitas pendanaan itu adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah dan komposisi ekuitas dan pinjaman entitas. Nah, kalau seperti ini berarti sumber utama dari untuk membuat aktivitas pendanaan itu sumber utamanya dari laporan posisi keuangan, karena bicara tentang pinjaman dan modal, ekuitas dan pinjaman. Jadi ketika kita membuat laporan keuangan, laporan arus kas, kita harus mempunyai data laporan keuangan yang terakhir dan yang kemarin, laporan posisi keuangan yang terakhir dan laporan posisi keuangan yang kemarin, dan laba rugi atau laporan operasional. Nah, sekarang kita bicara arus kas operasi. Arus kas aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Indikator utamanya menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Nah, ketika kita membuat laporan arus kas, operasi, investasi, dan pendanaan, maka dalam laporan kita itu ada kas masuknya berapa, kas keluarnya berapa. Laporan aktivitas operasi masuknya berapa, keluarnya berapa. Nanti masuk dan keluar dijumlahkan, mungkin ada yang lebih besar masuknya, ada lebih besar keluarnya. Kalau lebih besar keluarnya gimana, Bu? Ya nggak jadi masalah, kan perusahaan itu kan tidak hanya satu periode ya. Ya mungkin pada saat ini sedang banyak tekanan di pemerintahan, sedang banyak, ini sedang ada kemarin kasus COVID, semua pengeluaran untuk menyelesaikan masalah COVID, maka mungkin banyak arus yang keluar kas tiba-tiba, padahal semuanya sudah direncanakan sebenarnya dari awal bahwa nanti laporan keuangannya tidak akan defisit sebetulnya. Tapi karena ada COVID, maka hampir semua, jangan pemerintahan, hampir semua perusahaan itu melakukan aksi-aksi dalam mempertahankan bisnis. Maka banyak pengeluaran karena perusahaan pun ditekan sama pemerintah untuk memberikan sumbangan sebagai bentuk CSR kepada pemerintah dalam rangka menanggulangi COVID. Maka banyak pengeluaran yang tiba-tiba harus ada. Maka pada saat COVID kemarin banyak perusahaan yang gulung tikar. Kenapa? Karena pertama nggak ada yang beli. Kedua, biaya operasinya meningkat. Kenapa? Kalau karyawannya juga sakit kan harus ditanggung sama perusahaannya. Demikian juga pemerintahan. Semua hampir aktivitas semua pindah ke COVID. Kenapa? Ya kalau negara nggak ada masyarakat kan gimana? Bukan negara. Negara itu harus masyarakat itu harus selamatkan. Maka banyak rancangan anggaran yang kemudian pindah ke beban operasi jadinya. Ya. Nah, untuk melaporan arus kas nanti kita harus mengidentifikasi. Ya. Dapat penerimaan dari mana saja? Kalau sebuah bisnis dari penjualan barang atau jasa, dari royalti dan pendapatan lain-lain. Kemudian bisa juga dari penerimaan pendapatan sewa dan restitusi pajak. Kalau di pemerintahan ada pendapatan sewa, ya kan, tanah juga ada yang disewakan, kemudian gedung juga ada yang disewakan. Penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Outflow-nya atau arus kas keluarnya bisa untuk membayar kepada pemasok, bisa untuk membayar untuk karyawan, membayar klaim asuransi, pembelian efek, saham, dan pembelian kredit ke bank, serta membayar biaya operasi lainnya. Nah, untuk melaporkan arus kas operasi, dalam praktek akuntansi itu perusahaan boleh memilih ada metode langsung dan ada metode tidak langsung. Kenapa ini kok ada dua metode? Karena pada dasarnya yang membaca laporan keuangan itu kan banyak pihak yang tertarik untuk membaca laporan keuangan, baik bisnis maupun non-bisnis, pemerintahan, banyak orang yang tertarik. Ya, pemerintahan juga sama, banyak orang, karena sekarang kan pemerintahan daerah juga bisa pinjam ya.
Nah, orang yang mau ngasih investasi kan juga lihat dulu laporan keuangannya. Ini kan praktek akuntansi sejak abad Luca Pacioli, abad ke-12, itu memang prakteknya ada dua metode. Ada metode langsung, metode tidak langsung. Kenapa? Ya karena kepentingan daripada pembaca laporan keuangan, terutama eksternal, itu berbeda kepentingannya. Ada orang yang suka melihat berapa sih, melihat yang pertama itu, kan ini kan operasi ya. Operasi itu kan tadi sudah saya sampaikan dari laba rugi atau laporan operasi. Orang tuh ada yang lihat berapa sih pendapatannya. Ada orang yang sukanya berapa labanya. Kayak ini masing-masing pihak kan berbeda. Tapi sekali lagi kemudian standar akuntansi akan mengatur. Walaupun prakteknya ada metode langsung dan metode tidak langsung, tapi standar akuntansi akan mengatur mana metode yang cocok untuk entitas yang bersangkutan. Misalkan pemerintahan, hanya bolehnya adalah metode langsung. Nah, kalau metode langsung, maka pengelitian utama yang akan dilaporkan itu adalah dari pendapatan, dari penerimaan. Ya, kalau di perusahaan dari pendapatan, kalau di pemerintahan mungkin penerimaan. Uang masuk dan uang keluar. Tapi kalau metode tidak langsung, maka ini tujukan adalah untuk para pemangku kepentingan yang sukanya lihat labanya dulu. Ya. Kan perusahaan bisnis mah pasti laba ya. Maka dilihatnya adalah kita lihat laba dulu, dilaporkan laba dulu yang pertama. Baru kita koreksi dengan transaksi yang sifatnya non-kas. Kan ini kan arus kas. Apa sih transaksi yang non-kas? Seperti beban penyusutan itu non-kas. Karena muncul dari kebijakan. Memang dalam praktek akuntansi dianjurkan untuk menggunakan metode langsung. Tapi kembali lagi, kalau kita bicara di sebuah lembaga, kita harus melihat standarnya. Yang boleh yang mana, dan yang tidak boleh yang mana. Karena kita akan diperiksa sama auditor. Ketika auditor memeriksa, ya mungkin kalau kita orang di bawah kan nggak tahu ya. Sementara auditor, kalau di pemerintahan BPKP, itu akan melihat apakah laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintahan ini sesuai nggak dengan standar akuntansi. Maka auditor akan mengatakan kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Menurut pendapat kami, kata auditor ya, laporan keuangan ini wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, adverse atau disclaimer. Nah, sekarang orang beruyun-uyun kan, ya terutama di pemerintahan banyak pejabat pemerintah yang tidak ingin wajar dengan pengecualian, apalagi adverse atau disclaimer ya. Inginnya wajar tanpa pengecualian. Maka berusahalah dengan cara nyogok dan sebagainya. Ya karena kalau laporan keuangan ini tanpa pengecualian berarti kita clear, bersih. Tidak ada yang sembunyikan, walaupun itu usaha orang saja. Oke, sekarang arus kas investasi. Tadi aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Inflow-nya, arus kas masuknya bisa berdasarkan dari penjualan aset tetap. Ya, perusahaan atau pemerintah daerah membeli aset. Ya kan pohonnya juga mungkin tanah memang sudah tersedia. Tapi kalau aset yang lain kan harus beli. Nah, asetnya kalau tidak mobil misalkan mobil dinas, kalau sudah tidak bagus ya bisa dijual kan, walaupun tujuannya adalah untuk memperlancar kegiatan operasi lembaga. Tapi ya harus daripada nongkrong ya. Tapi kalau di pemerintahan harus izin Menteri Keuangan ya. Tapi kalau di perusahaan ya cukup perusahaannya, cukup direkturnya ini sudah harus dikeluarin atau enggak. Aset tak berwujud dan aset jangka panjang lainnya termasuk tadi investasi jangka panjang, penerimaan kas dari kontrak future, forward, future, dan untuk pendanaan. Ini kalau perusahaannya
melakukan transaksi internasionalnya. Penerimaan penjualan dari instrumen utang, pemerintah jangan jual obligasi ya. Ataukah selain yang diperdagangkan, penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak yang lain. Artinya ada uang masuk dari berbagai sumber. Sementara outflow-nya itu mungkin lembaga akan membayar kas untuk membeli aset tidak tetap. Pemerintah, Pemda Jabar memutuskan, tapi kebetulan KDM tidak memutuskan membeli mobil dinas ya. Memutuskan untuk membeli mobil dinas para pejabat. Maka dia harus membayar. Ya, membeli kan harus membayar. Aset tidak berwujud, biaya pengembangan yang dikapitalisasi, bisa untuk membayar kontak future, forward, swap untuk aktivitas pendanaan, dan untuk pembayaran atau membeli instrumen utang atau ekuitas atau ventura selain yang untuk diperdagangkan. Yang masuk sini diperdagangkan itu karena tujuannya untuk jangka pendek itu masuk setara kas dan masuk ke laporan arus kas untuk aktivitas operasi. Yang ketiga adalah arus kas pendanaan. Arus kas pendanaan itu adalah aktivitas pendanaan yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Jadi di sebelah laporan posisi keuangan itu ada liabilitas atau pinjaman. Pinjaman jangka panjang ya. Bukan pinjaman jangka pendek. Kalau pinjaman jangka pendek itu masuk ke arus kas operasi dan modal. Arus kas masuknya, misalkan sebuah perusahaan menerbitkan kembali saham, maka saham itu kemudian dibeli oleh investor, maka kepada perusahaan itu ada penerimaan kas. Penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, serta hipotek. Sementara outflow-nya, arus keluarnya, bisa untuk membayar kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham. Jikalau dalam praktek perusahaan bisnis, perusahaan menjual saham, nanti investor beli. Ya. Tapi pada suatu kondisi tertentu, perusahaan bisa menarik kembali, membeli kembali saham dari para investornya. Ya, itu namanya saham perbendaharaannya. Pelunasan pinjaman jangka panjang tentu saja dan pembayaran kas kalau perusahaan itu melakukan kontrak leasing. Ya. Leasing kita minjam aset tetap, kemudian kita bayar sewa. Nah, ini kontrak leasing itu biasanya jangka panjang, kan jangka pendek. Ya. Nah, format laporan arus kasnya seperti biasa, depannya adalah ada nama perusahaan, kemudian nama komponen komponen keuangan, laporan arus kas, bawahnya lagi kan ada 3 baris ya, kalau laporan keuangan semua 3 baris, paling atas adalah nama entitas, keduanya adalah nama komponen laporan keuangannya, ketiganya periodenya. Ya, di atasnya tadi, di bawahnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 misalnya. Maka kemudian kita sajikan, yang pertama kita sajikan adalah aktivitas operasi dulu. Pilih metode langsung atau metode langsung tidak langsung, lihat kepada standarnya. Baru setelah kita menyampaikan laporan operasi, kita sampaikan juga aktivitas investasi, kalau sudah kemudian kita masukkan juga aktivitas pendanaan. Oke. Untuk menyusun laporan arus kas, maka seorang akuntan harus mengumpulkan dulu informasinya. Ya, sumber informasi yang pertama adalah laporan posisi keuangan komparasi. Berarti ada, kalau kita membuat laporan arus kas tahun 2024, maka ada laporan posisi keuangan per 31 Desember 2023 dan ada laporan posisi keuangan 31 Desember 2024, itu komparasi. Tidak boleh ngecelok ya. 2002, 2004 nggak boleh. Itu kan periodenya paling lama kan 1 tahun laporan keuangan. Yang kedua adalah laporan laba rugi tahun berjalan. Kita sudah buat dari worksheet yang kemarin kita bahas. Dan yang ketiga adalah data-data lain yang diperlukan seperti catatan atas laporan keuangan. Kan sudah dibuat. Langkah penyusunannya kita hitung dulu saldo kas dari
dari aktivitas operasi kita menghitung dulu saldo kas dan setara kasnya, kemudian menghitung arus kas bersih dari operasi, dan kemudian investasi dan pendanaan. Ya, sebagai contoh soal, ya, tadi kan yang pertama informasinya harus ada laporan posisi keuangan komparasi. Ini di sebuah perusahaan, ini ada laporan posisi keuangan. Ya, contoh saya yang simpel-simpel, tidak pakai laporan ini dulu. Ya. Ada dalam standar akuntansi baik pemerintahan maupun bisnis selalu membuat laporan keuangan itu selalu komparasi ya. Yang sekarang dengan yang periode sebelumnya. Ini dari laporan posisi keuangan di sisi aset tahun 2019 kasnya 153 juta, ini dalam ribuan ya. Kemudian di tahun 2020 naik menjadi 257 juta. Dan seterusnya, ini komparasi. Ini adalah bagian utang dan modal. Oke. Nah, kemudian ada informasi lain tadi, perubahan saldo akumulasi penyusutan hanya disebabkan oleh pencatatan pengakuan beban penyusutan untuk tahun berjalan. Perubahan akun saldo laba disebabkan oleh pengakuan laba bersih dan pembagian dividen tahun berjalan sebesar 138 juta. Di bawah ini adalah informasi ringkas laba rugi pada tahun 2020 karena kita sedang membuat laporan arus kas 2020. Ya. Penjualannya ada 1.980 juta, beban harga pokoknya, harga pokok penjualannya 1.089 juta, maka laba kotornya 851 juta. Beban operasi 650 juta, maka laba bersihnya adalah 201 juta. Tahap awalnya kita buat tadi, kita hitung selisih kas setara kas. Maka kita buat kertas kerja baru, ya. Ada tahun 2020, yang pertama ada tahun 2019 dan ada selisihnya. Kalau mau tambah silahkan lagi tambah satu kolom lagi keterangan. Itu katakanlah untuk apa sih keterangan? Ini kan nomor kas dulu lah. Kas tahun 2019 itu 153 juta. Ya. Tapi di tahun 2020 kasnya saldonya adalah 257 juta. Berarti dari 153 ke 257 itu adalah selisihnya 144 juta. Dan itu naik, maka di keterangannya silakan tulis naik. Kalau naik, nanti dari arus kas operasinya plus uang masuk. Demikian sampai selesai kita hitung selisih saldo akun yang ada di laporan posisi keuangan. Ini yang utangnya di bagian utang dan modal. Barulah kita menghitung sekarang, sudah bisa menghitung bagaimana arus kas bersih dari operasi. Ya. Ini menggunakan metode langsung. Tadi dari laporan keuangan, laporan laba rugi, uang yang diterima dari pelanggan itu jumlahnya adalah 1.980 juta. Ya. Tapi dari kertas, ini kan penjualan kepada pelanggan itu mungkin juga belum bayar. Kenapa? Di kertas kerja kita ternyata utang dagangnya bertambah. Berarti penjual itu masih tertahan 42 juta di pelanggan. Maka ya penerimaan kas pelanggannya bukan 1.980 juta sesuai dengan yang ada di laporan laba rugi, tapi ditahan oleh pelanggan karena memang belum jatuh tempo sebesar 42 juta. Maka kas yang terima dari pelanggan itu 1.938 juta. Kan yang 42 juta mah belum terima uangnya. Kemudian kas yang dikeluarkan di aktivitas operasi, pertama kita bayar utang ke supplier sebesar 1.074 juta. Kemudian beban operasi sebesar 567 juta. Maka total kas yang dikeluarkan adalah 1.641 juta.
Kas diterima 1.938.000.000, dikeluarkan 1.641.000.000. Maka arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah bertambah sebesar 297 juta. Yang di bawah itu catatan angka-angka itu dari mana? Oke, sudah dapat nih laporan aktivitas operasi pakai yang beda kan cuman operasi saja ya. Pendanaan dengan pembiayaan itu sama karena tidak memilih metode itu cuma sama. Nah, sekarang bagaimana kalau metodenya tidak langsung? Tadi diperhatikan kalau metode langsung yang dilihat laba rugi yang paling atas, pendapatan atau penerimaan kalau pemerintahan. Tapi kalau metode tidak langsung, yang dilihat yang paling bawahnya labanya berapa? Tadi labanya laporan laba bersih adalah 201 juta. Baru kita koreksi. Ini adalah beban penyusutan, beban amortisasi, penurunan perlengkapan, penurunan persediaan, kenaikan accrued liabilities ini tidak ada dalam bentuk uangnya, ya, karena ini dari kebijakan. Nah ini karena tidak keluar uangnya, maka kita tambahkan. Plus ini arus kas masuknya dari beban penyusutan, beban amortisasi, penurunan perlengkapan, penurunan persediaan, kenaikan accrued liabilities sebesar, totalkan sebesar 153 juta. Dikeluarkan untuk apa? Pertama untuk kenaikan utang dagang tadi 42 juta, kemudian penurunan utang dagang sebesar 15 juta. Total penerimaan dari kas operasi adalah 57 juta. 201 juta dikurangi 157 juta, 153 juta plus 57 juta itu sama dengan 297 juta. Jadi metode langsung tidak langsung itu hasil akhirnya sama. Ya. Tapi tadi sekali lagi selera investor itu berbeda seleranya. Ada yang lebih suka lihat labanya dulu, ada yang lebih suka lihat penjualannya dulu. Setelah arus kas operasi, kita menghitung arus kas investasi. Dari data yang sudah kita tadi buat, kasnya tidak ada yang diperoleh karena tidak menjual aset. Tapi kita membeli aset tetap baru sebesar 210 juta. Berarti aktivitas investasinya ada minus atau keluar uang sebesar 210 juta. Lanjut ke pendanaan. Kas diperoleh pertama dari data yang sudah kita buat di kertas kerja tadi, kita menerbitkan saham. Kalau menerbitkan saham berarti ada orang yang membeli saham kita, berarti uang kas kita bertambah. Sebesar 645 juta. Kemudian kas yang dikeluarkan untuk investasi pertama adalah pelunasan wesel bayar, lihat di kertas kerja tadi, dan pembayaran dividen tadi ada penjelasan 138 juta. Kas yang dikeluarkan untuk pendanaan adalah 588 juta. Masuknya 645 juta, keluarnya 588 juta, berarti arus kas bersih dari pendanaan itu bertambah sebesar 57 juta. Nah, kalau sudah selesai, kita buatlah laporan. Ya, seperti biasa, nama entitasnya di sini PT Porori, kemudian nama komponen laporan keuangannya adalah laporan arus kas, kemudian statementnya di bawahnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Tadi kita catatnya dalam ribuan rupiah. Boleh nggak? Di sini nggak ada, boleh, tapi di sini berarti tambah 0,3 ya. Karena tidak dalam bentuk ribuan. Oke. Ini berarti metodenya laporan arus kas pakai metode langsung ya. Tadi sudah kita hitung pendapatan diterima dari pelanggan sekian, kas dikeluarkan untuk membayar supplier, beban operasi sekian, maka arus kas dari aktivitas operasi adalah bertambah sebesar 297 juta. Bagian selanjutnya adalah arus kas dari aktivitas operasi. Tadi 250 juta, kemudian kita hitung yang investasi, kita laporkan yang investasi. Kas masuknya tidak ada tadi, kas keluarnya adalah membeli aset tetap sebesar 210 juta.
Karena uangnya keluar berarti minus ya, minus 210 juta. Kemudian kita laporkan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Kas yang masuk kita jual saham preferen sebesar 645 juta, tapi juga melunasi wesel bayar dan membayar dividen. Maka arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tadi masuknya 645 juta, keluarnya 588 juta. Berarti bertambah sebesar 57 juta. 297 juta dari operasi, kemudian dikurangi untuk membeli aset dari aktivitas investasi sebesar 210 juta, ditambah dari aktivitas pendanaan sebesar 57 juta, itu sama dengan kenaikan saldo kasnya adalah 144 juta. Lihat di kertas kerja yang sudah kita buat tadi. Ya. Ini kan 144 juta aja, dari 153 ke 297 juta. Ya. Nah, kemudian saya lihat di saldo di laporan kas awal. Saldo kas awal tadi kan 153 juta ya. 144 plus 153 juta sama dengan 297 juta. Itu saldo kas akhir di laporan posisi keuangan di tahun 2020 tadi. Ya. Ini contoh saja dari perusahaan yang lainnya. Ini yang tidak langsung, ini yang metode langsung. Ya. Nah, kalau kita sudah membuat laporan, berarti kita sudah sampai di di langkah ke-6 ya, menyusun laporan keuangan karena arus kasnya sudah selesai. Setelah menyusun arus kas, akuntan jangan dulu selesai membuat yang kelima, yaitu catatan atas laporan keuangan. Siapkan dulu itu karena kita harus menjelaskan ya item-item yang ada di 4 laporan terdahulu itu penjelasannya apa. Yang penting-penting saja sesuai dengan standar. Di standar akuntansi yang 5 yang dipunyai Indonesia tidak mengatakan harus seperti ini formatnya. Yang ditetapkan, yang ada di standar itu hanya bicara ini yang minimal harus ada. Mau panjang atau pendek, tapi minimalnya harus terpenuhi. Ya. Justru kalau laporan keuangan nanti kita cek di laporan Telkom ya. Kalau lembar laporan keuangan memang mulai dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan modal, laporan laba rugi, laporan arus kas, itu mungkin hanya 50 halaman, tapi catatan atas laporan keuangannya banyak sekali, sehingga laporan keuangan itu menjadi jumlahnya adalah 200 halaman. Karena kita harus memberikan penjelasan, dan penjelasan itu ada di catatan atas laporan keuangan. Nah, kalau sudah selesai, laporan keuangannya kita serahkan kepada pimpinan kita, ya, barulah akuntan adalah membuat langkah yang ke-7, yaitu membuat jurnal penutup atau closing entries. Oke. Ya. Nah, untuk membuat jurnal penutup, ya, secara garis besar, akun-akun atau rekening-rekening yang ada di laporan keuangan kita, surat laporan keuangan itu nanti dikategorikan, ada yang akun nominal atau akun sementara dan ada akun real atau akun permanen. Ya. Kenapa dibilang sementara? Karena kan kita melaporkannya asumsinya adalah periode waktu. Maka tentu saja yang sifatnya berubah-ubah itu namanya sementara sampai dengan periodenya berakhir. Sementara ada akun real yang setelah periode berakhir itu akan terus digunakan ke depan sebagai modal awal untuk periode selanjutnya. Nah, rekening nominal atau akun nominal itu harus ditutup karena sifatnya sementara. Nah, apa yang ditutup itu ada semua akun pendapatan atau penerimaan, semua akun beban-beban, dan kalau ada dividen. Tapi di pemerintahan nggak ada dividen ya.
Sementara akun real atau akun-akun yang sifatnya permanen itu tidak ditutup, yaitu akun-akun yang ada di aset, di laporan posisi keuangan, liabilitas, dan modal. Nah, kalau ditutup, ya perusahaannya bubar karena ditutup ya. Karena kalau permanen nanti digunakan lagi pada periode berikutnya. Oke. Nah, oleh karena itu akuntan harus buat jurnal penutup. Ya. Jurnal penutup atau closing entries dibuat untuk memindahkan atau menutup semua akun nominal yang sifatnya sementara tadi. Caranya bagaimana? Akun penerimaan atau pendapatan dan beban ditutup ke akun income summary. Sementara akun income summary dan akun dividen kalau ada ditutup ke akun return earning. Jadi tahapan ini merupakan bagian akhir dari siklus akuntansi satu periode dan dilakukan setelah penyusunan laporan keuangan. Yang tadi yang 5 tadi sampai dengan catatan atas laporan keuangan. Oke. Mengapa harus dilakukan jurnal penutup? Untuk menghindari perhitungan double saldo akun pendapatan dan beban. Supaya tidak diakui periode sekarang, periode nanti gitu. Ditutup. Tapi kalau aset diakui sepanjang masa kalau aset. Sama Anda juga kalau punya mobil kan sepanjang masa ya. Tapi kalau punya utang ya jatuh tempo ya harus ditutup. Jangan menutup akun dividen ke income summary, dividen bukan beban. Oke. Nah, semua akun sementara nanti setelah di jurnal penutup itu akan bersaldo 0 setelah postingnya ke buku besarnya masing-masing. Saldo akun return earning menunjukkan total laba yang ditahan pada akhir periode akuntansi. Dan sekali lagi, akun permanen, aset, utang, modal tidak ditutup. Nah, untuk membuat jurnal penutupan, ya, kalau tadi kemarin kan jurnal, baik jurnal transaksi biasa maupun jurnal koreksi, jurnal penyesuaian, gitu kita pindahkan ke buku besarnya masing-masing. Ini sebagai contoh, ya. Jurnal yang pertama ada 4 jurnal yang dibuat untuk menutup akun-akun yang di akhir periode. Yang pertama misalkan inilah jurnal untuk menutup pendapatan di sebuah perusahaan. Karena pendapatan itu bersaldo kredit, kalau menutup supaya 0 ya kita pendapatannya didebetkan. Maka service revenue atau pendapatan jasa didebat sebesar 10.600 di contoh ini dan di kreditnya income summary sebesar 10.600. Kemudian kita posting ke buku besarnya masing-masing. Ya, kemarin kan saldo buku besarnya di pendapatan ada 10.600, sekarang kita debetkan maka 0. Income summary-nya bukan 0, belum 0 karena ini rekening baru. Oke, jurnal penutup kedua adalah menutup beban. Anda tulis dulu di debitnya income summary, kemudian lihat di laporan laba rugi, beban-bebannya apa saja, tulis dulu, kemudian kita jumlahkan, nanti kita mendapatkan. Di debat income summary di kreditnya beban-beban tidak boleh disatukan ya, harus satu-satu sesuai dengan nama akunnya masing-masing. Karena nanti ini akan diposting ke buku besar masing-masing. Kalau bebannya semua disatukan, tadi Bu membuat laporan arus kas disatukan, itu mah untuk mempermudah aja. Harusnya mah nggak disatukan, beban tadi kan beban operasi gitu. Harusnya satu-satu ya. Cuman nanti agak lama itu kalau satu-satu. Kalau penutupan nggak boleh satukan ya. Nanti Anda tulis dulu dari buku besar, dari laporan laba rugi, sales expense-nya berapa dan sebagainya, baru kita dapat menentukan, jumlahkan, kemudian di debitnya baru kita jumlahkan, maka nanti kita posting nih beban-beban ke masing-masing buku besarnya, dan kita posting juga income summary ke buku besarnya. Tadi di kredit 10.600, sekarang di debit 7.740. Jadi saldonya adalah income summary setelah jurnal yang kedua ini adalah 2.860.
Kalau salaries expense, advertising expense, dan sebagainya itu pasti 0. Karena ini dikreditkan. Beban itu ada di debat, kemudian kita kreditkan, maka akan jadi 0. Kemudian jurnal yang ketiga adalah menutup income summary, karena tadi masih bersisa, harus kosong juga, ke return earning. Di debat, tadi selisihnya ada di kredit ya. Lebih besar di kredit, karena tadi kreditnya 10.600, sekarang debitnya 7.740, maka income summary kita debitkan dan di kreditnya adalah return earning. Kemudian di posting, income summary-nya di 0, return earning-nya asalnya 0, tambah ada sekarang ada angka sebesar 2.860. Kemudian jurnal yang keempat dah return earning. Menutup dividen. Dividen itu ada di debit, maka kita kreditkan. Ya, return earning di debit 500, di kreditnya dividen. Kemudian masukkan, posting lagi ke buku besarnya masing-masing. Dividen 0, tapi return earning-nya masih ada. Ya, sebesar 2.360 di kredit. Nah, dampak dari jurnal penutup dan kemudian posting ke buku besar, nanti kita akan mendapatkan neraca saldo setelah penutupan. Dan ini merupakan data awal untuk di periode awal. Setelah semua jurnal diposting, disiapkan neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Tujuannya untuk memutihkan keseimbangan saldo akun permanen yang akan dibawa ke periode akuntansi berikutnya. Ya. Ininya sama seperti neraca saldo ya. Ada nama akun, kemudian ada debit kredit, jumlahnya sama. Tapi di sini sudah nggak ada rekening yang sifatnya sementara. Pendapatan, beban sudah nggak ada. Karena kita akan memulai, inilah modal awal dari catatan akuntansi perusahaan tersebut untuk memulai periode yang baru. Nah, setelah menyelesaikan laporan keuangan, sebelum mencatat transaksi yang baru lagi di periode yang baru, maka kewajiban akuntan adalah membuat jurnal balik. Itu pun kalau ada. Jurnal balik belum tentu ada, karena akan sangat tergantung kepada jurnal penyesuaian yang sudah kita buat di periode yang kemarin. Ya. Jadi jurnal balik itu atau reversing entries dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan pencatatan akun transaksi lanjutan yang berhubungan dengan jurnal penyesuaian tertentu. Ya. Jurnal penutup sering digunakan untuk membalikan dua tipe jurnal. Jurnal balik, sering digunakan untuk membalik dua tipe jurnal penyesuaian, yaitu pendapatan akrual dan beban akrual. Kemarin kita bahas yang namanya penyesuaian itu ada dua jenis, ada deferral dan akrual. Nah, untuk jurnal pembalik itu hanya yang berhubungan dengan penyesuaian yang sifatnya akrual, bukan deferral. Oke. Nah, ini contoh saja. Ini ada di sebuah perusahaan membayar gaji itu ada 2 minggu. Ada yang tanggal 26 tanggal 9 dengan tanggal 26 di sini. Tanggal 26 periode yang lalu kita jurnal beban gaji di debit sebesar 4.000 dan kas di kredit sebesar 400.000. Kemudian tanggal 31 Oktober kita buat jurnal penyesuaian. Kenapa? Karena pegawai itu sudah bekerja dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 31. Tapi nggak dibayarkan ini. Kenapa? Karena jadwal pembayarannya nanti tanggal 9. Ya seperti kita lah. Ya, saudara sudah bekerja di tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 April. Gaji saudara kan dibayarnya mungkin di pemerintahan kan dibayarnya tanggal 1 awal bulannya. Maka seharusnya itu ada jurnal balik. Kenapa? Karena nanti jangan takutnya di periode kedua atau 2 kali.
pencatatannya. Karena sebetulnya pegawai itu sudah bekerja kemarin. Bekerja itu berarti menghasilkan prestasi periode yang lalu. Maka dibuat jurnal penyesuaian. Ya, dianggap sebagai utang gaji walaupun cuma 1 hari ya. Tapi akuntansi karena bicara tentang closing di satu saat tertentu. Walaupun cuma bedanya 1 hari, tetap harus buat jurnal balik. Ya, kalau kami di Unjani tanggal 27, setiap tanggal 27 kita gajian. Tetap walaupun begitu harus ada jurnal balik di awal periode. Kenapa? Dari tanggal 28 sampai akhir bulan kan 2 hari juga tetap kerja. Dan itu hak pegawai. Maka perusahaan harus menganggap itu adalah utang kepada pegawai. Maka muncul di tanggal 31 Oktober adalah jurnal penyesuaian untuk gaji. Beban gaji di debit 1.200 dan utang gaji di debit 1.200. Tanggal 31 kita buat jurnal penutup tadi. Jurnal yang kedua, menutup beban-beban. Secara tidak langsung ini sudah masuk ke dalam 5.200 ya. Kan tadi sales expense-nya 4.000 plus 5.200. Kita jurnal penutup income summary di debit beban gaji di kredit 5.200. Tanggal 1 November jurnal balik, namanya jurnal balik, tinggal dibalikan jurnal yang ada di jurnal penyesuaian. Kalau di tanggal 31 kita buat jurnal penyesuaian untuk beban gaji, salaries expense di debit, di kreditnya salaries payable, maka tanggal 1 November itu tinggal balik saja. Salaries payable-nya di debit, salaries expense-nya di kredit. Tanggal 9 November baru dibayar gaji berikutnya sebesar tetap 4.000 karena memang setiap pembayaran gaji adalah 4.000. Ya, bisa takut double aja. Karena kan kadang-kadang kita lupa di bukti transfernya angkanya kan 4.000, padahal yang 1.200 sudah dibebankan kemarin. Jadi sebetulnya bayar gaji yang November itu baru yang pertama itu cuma 2.800 sebetulnya. Ya. Itu jurnal balik. Ya. Jadi jurnal balik ini belum tentu ada, belum tentu harus dilakukan karena tergantung kepada jurnal penyesuaian yang sifatnya accrual saja. Yang deferral tidak perlu di jurnal balik karena itu sudah masuk sebagai beban yang pada waktunya. Jadi setelah Anda buat laporan keuangan tadi, semua komponen laporan keuangan kita buat, baru kita buat jurnal penutup, dan di awal catatan periode berikutnya, itu kita buat jurnal balik kalau di jurnal penyesuaian ada yang sifatnya accrual. Kadang-kadang proses ini yang suka dilupakan oleh akuntan, sehingga di akhir nanti lupa gitu. Kenapa ya gajinya kok double gitu? Padahal sebenarnya nggak double. Karena saudara jurnalnya aja si akuntan lupa bahwa itu sebenarnya bayar utang yang kemarin sebetulnya. Karena belum di jurnal balik. Kalau sudah jurnal balik kan utangnya sudah 0 sebetulnya. Dan kalau ujian pun sama suka gitu mahasiswa, suka lupa bahwa sebenarnya ada proses-proses yang harus dilakukan setelah kita membuat atau menyusun laporan keuangan, yaitu jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal balik jika dibutuhkan. Kalau nggak ada ya nggak perlu buat jurnal balik. Baru selesai sekarang pekerjaan kita dan mulai lagi pekerjaan yang baru untuk mencatat transaksi di periode yang baru. Mungkin saja bahwa kita mungkin terlambat nih mencatat. Kalau di perusahaannya cuma 1 orang, akuntannya suka terlambat memang. Transaksi tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 mungkin belum tercatat. Tapi kan di beberapa perusahaan operatornya di pemerintahan juga operatornya kan berbeda. Yang input uang berharap pengeluaran ya ada berharap penerimaan ada bagian akuntansi. Nah, kalau di perusahaan kebanyakannya bagian akuntansi ini yang coba mengerjakan sendiri ya. Kalau yang inputting kan ya teman-teman di bagian
pengeluarannya input aja, tapi finishingnya kan mungkin banyak orang yang nggak tahu. Itu yang pusingnya adalah bagian akuntansi. Ya, itu tentang menyusun laporan keuangan. Saya akan memperlihatkan ini adalah Look, untuk they put the fucking wrong flag on my boot. Okay guys, I ordered some boots. format laporan keuangan sesuai dengan SAP ya, pemerintahan. Nanti dibandingkan dengan yang ada di standar akuntansi umum, baik SKMKM maupun entitas private relatif sama. Ya, sama di pemerintahan juga. Kalau di pemerintahan nanti ada pemerintahan pusat, pemerintahan Pemprov, dan pemerintahan daerah ya. Nah, di daerah, di Pemprov, dan di pemerintahan pusat itu ada. Kalau di daerah ada SKPD, kalau di pemerintahan ada departemen, ada lembaga ya. Lembaga pemerintahan itu disatukan. Ya, jadi membuat laporan keuangan. Oke. Ya. Di pemerintahan nanti neraca juga sama ya, selalu pembuatnya komparasi ya. Misalkan ini ada 2000 X1 dan 2000 X0. Ya. Akunnya sama ya, ada aset, nanti aset itu dibagi dengan aset lancar. Nah, ini akun-akunnya yang ada di sini disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, termasuk di pemerintahan juga ya. Nanti ada aset lancar, ya, sampai dengan aset lancar nih 4 sampai dengan 19. Nanti dijumlahkan. Kemudian ada investasi jangka panjang, ya. Ada investasi non permanen, pinjaman jangka panjang, dana bergulir, ada investasi dalam obligasi, pemerintahan boleh ya membeli obligasi dari perusahaan atau mungkin dari negara yang lain ya. Investasi dalam proyek pembangunan, investasi non permanen lainnya. Ada juga investasinya yang sifatnya permanen. Pendanaan modal negara, investasi permanen lainnya. Nanti jumlahkan. Bagian selanjutnya ada aset tetap. Aset tetap sama di pemerintahan maupun di bisnis kan sama ya. Ada tanah, ada peralatan mesin, ada gedung, bangunan, ada di perusahaan juga ada jalan. Ada yang punya jalan seperti jalan itu kan punya perusahaan. Kemudian ada irigasi, ada jaringan, dan ada aset tetap lainnya, ada konstruksi dalam pengerjaan, dan ada akumulasi penyusutan. Di luar tanah ada penyusutan ya. Kalau tanah nggak ada penyusutan. Nah, konstruksi dalam pengerjaan itu mungkin saya juga karena tidak di pemerintahan, itu yang menyebabkan selalu ada selisih aset. Kalau saya tanya kepada teman-teman, ada mahasiswa yang KKN di pemerintahan, kenapa sih selalu ada perbedaan antara catatan dengan di SIPD-nya. Ini yang mungkin yang belum dilakukan penyesuaian pada saat akhir periode. Kemudian ada aset lainnya. Ya. Ada tagihan penjualan angsuran dan sebagainya. Tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, dan aset lainnya. Nanti ada total aset. Nah, di bagian ini masih laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian ada kewajiban. Ya. Kewajiban jangka panjang. Ya. Ada jangka panjang, ada perhitungan utang dan sebagainya. Ada utang luar negeri, utang dalam negeri, sektor perbankan, lembaga obligasi, dan seterusnya. Kemudian ada ekuitas. Ini untuk pemerintahan provinsi dan kabupaten kota. Relatif sama ya. Hanya mungkin karena ini lingkupnya lebih kecil, mungkin akunnya tidak sebanyak yang ada di pemerintahan pusat. Tapi sekali lagi ini gabungan. Kalau pemerintahan pusat itu semua dari bawah naik ke atas di satu laporannya. Termasuk lembaga-lembaga yang ada di tingkat nasional. Kalau di provinsi berarti dari
kabupaten dan kota digabungkan. Di provinsi juga ada SKPD yang nanti digabungkan menjadi satu. Ini relatif sama ya akun-akunnya. Kecuali ada beberapa akun yang memang merupakan haknya pemerintah pusat. Pemerintah daerah nggak boleh. Ya kan kekuasaannya. Kemudian ini adalah laporan perubahan ekuitas. Untuk pemerintahan pusat, ekuitas awal, kemudian surplus atau defisit laporan operasional, kan laba ruginya di sana namanya laporan operasional. Kalau di perusahaan biasanya laporan laba rugi. Kemudian ada dampak kumulatif, perubahan kebijakan atau kesalahan dasar, koreksi nilai persediaan, dan ada selisih revaluasi aktif aset tetap, dan lain-lain. Maka muncul ekuitas akhir. Ini laporan perubahan ekuitas untuk pemerintahan kabupaten dan kota. Ya. Relatif sama ya. Kemudian ada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Ya, ini di pemerintahan ya, saldo anggaran lebih. Sama juga di pemerintahan provinsi, kabupaten, kota. Bentuknya relatif sama. Kemudian ada laporan realisasi anggaran. Ini sama ya, dua periode ya. Hanya di laporan realisasi anggaran ada persentasenya. Karena nama juga realisasi. Itu tercapainya berapa persen supaya bisa mengukur kinerja. Ya. Misalkan kan RAPBD-nya sudah jelas ya, APBD dan RAPBD-nya sudah jelas, APBD-nya, APBN dan APBD-nya nanti akan dilihat. Ini pendapatan dari mana saja gitu. Realisasi anggaran. Ini basisnya cash basis ya, kalau yang lain accrual basis. Ini kelihatannya ajarkan ya akuntansi pemerintahan lanjutan. Kalau saudara mau mengambil mata kuliah, pilihannya akuntansi lanjutan. Ini yang provinsi. Di bisnis nggak ada ini ya, nggak ada laporan realisasi anggaran. Yang ini yang pemerintahan kota. Ini laporan arus kas yang tadi kita bahas. Sama ya, ada arus kas dari operasi, arus kas masuknya berapa, kemudian arus kas keluarnya berapa, nanti arus kas bersih dari operasi yang masuk dan keluar dikurangkan. Kemudian ada arus kas dari investasi, arus masuknya dari apa saja, kemudian arus keluarnya untuk apa saja, kemudian adalah kita hitungkan masuknya berapa dari arus investasi dan keluarnya berapa. Kemudian bagian selanjutnya adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Berapa masuknya, berapa keluarnya. Maka muncul arus kas bersih dari pendanaan. Nah, di pemerintahan bedanya ada arus kas dari aktivitas transitori. Ya, karena antara pusat dan daerah ya. Nanti kan kalau digabungkan kan ada bedanya. Ya. Kemudian dari sana kita lihat ada kas penurunan, ya, ada kenaikan kas, saldo awalnya, ya, saldo akhirnya, ya, nanti akan kelihatan sama dengan di laporan neraca. Ini yang laporan provinsi, ya, relatif sama, ya,
akunnya ya sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, ini laporan operasional. Kalau di bisnis itu laporan laba rugi ya. Di sini ada pendapatan juga ya. Sama harus 2 tahun berturut-turut. Jadi sebetulnya tadi konsep yang saya jelaskan dari pertemuan 1 sampai 2 itu kan sama ya. Cuman yang membedakan adalah karena kegiatannya memang berbeda, maka standar akuntansi menyebabkan akun-akun yang ada di laporan keuangan baik pemerintahan maupun bisnis itu memang berbeda karena karakteristik daripada bisnis operasinya memang berbeda. Kita lihat satu lagi supaya sudah lebih paham lagi. Saya mau share untuk yang PT Telkom. Kalau tadi pemerintahan, sekarang ini PT Telkom. Ya. Nah, untuk PT Telkom sesuai dengan standar akuntansinya, di sini sama ya sebetulnya. Ada aset lancar, aset tidak lancar. Ini relatif sama, cuman nama akun-akunnya berbeda dengan pemerintahan tadi karena memang transaksinya juga berbeda. Kalau nama akun, sebetulnya perusahaan bisa saja namanya bermacam-macam, kan ada pedomannya. Kapan kita masukkan ke kas setelah kas dan sebagainya. Nah, relatif sama ya, bahwa ini ada 2 periode, yaitu tanggal 2022 dengan 2021. Nanti di catatan atas laporan keuangan, kalau di standar akuntansi umum, ini di laporan posisi keuangan konsolidasian. Kenapa konsolidasian? Karena PT Telkom punya anak-anak perusahaan. Maka laporannya harus digabungkan. Maka namanya laporan konsolidasian. Kalau di pemerintahan tidak ada pemerintahan konsolidasian. Tapi sebetulnya itulah gabungan dari semua. Ya, semua SKPD digabungkan satu kan gitu. Kalau di publik namanya konsolidasian. Nah, ini ketika kita bicara di sini ada catatan, sininya bedanya dengan tadi. Tadi kan saya ngambil dari SAP, kalau ini ngambil dari laporan keuangannya Telkom yang tahun 2022. Ini belum diaudit, tapi setelah diaudit kan mungkin beda sedikit saja. Nah, di sini dibuat catatannya. Nanti kan kita membuat catatan atas laporan keuangannya yang kelima. Maka di sini akan muncul nanti di poin 3, poin 33, 38, kita harus menjelaskan kas serta kas itu apa. Dan seterusnya, ini relatif sama ya. Jadi tetap ada aset lancar, ada aset tetap, aset lainnya atau tak berwujud. Kemudian ada liabilitas, ada jangka pendek, jangka panjang, ada ekuitas, jumlah liabilitas dan ekuitas sama itu. Kemudian ini ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Nanti ada pendapatan, ada ada beban, kemudian ada laba rugi komprehensif lainnya, dan seterusnya. Sampai kalau di perusahaan nanti harus dihitung kalau sudah dapat laba, maka hitung laba per lembar sahamnya berapa, karena ini informasi untuk para investor. Ya, kalau labanya dari 2001 ke 2022 itu naik. Kenapa? Dari 60,71 ke 61,76. Maka si investor akan mendapatkan lebih besar labanya. Ini laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Ya.
Yang ini baru sahamnya saja. Yang ini masih sama ya, nyanakan sahamnya. Ini laporan arus kasnya. Yang dikasih kurung itu adalah uang yang keluar. Yang tidak dikasih kurung itu adalah uang yang masuk. Sama kan intinya, yang keluar. Kalau tadi kan yang masuk, yang keluar nggak apa-apa, asal dikasih tanda saja. Jadi semua yang kurung itu berarti uang keluar. Ini catatan atas laporan keuangannya. Ini sekali lagi tidak ada bentuk formatnya, tapi yang paling jelas harus ada menjelaskan umumnya apa, ya isinya ini. Sampai nanti umum lanjutan. Nah, ini tadi kan ada poin 33 dan ini harus menjelaskan siapa komisaris, siapa direktur, pemegang sahamnya siapa. Ini entitas anaknya. Tadi kenapa dibilang konsolidasian? Karena memang ini punya anak perusahaan. Di antaranya telekomunikasi seluler, Daya Mitra Telekomunikasi, Multimedia Nusantara, Telekomunikasi Indonesia Internasional, PT Graha Sarana Duta, PT Telkom Satelit Indonesia, PT Telkom Akses, Sigma Tata Sadaya, dan seterusnya. Ini adalah anak-anak perusahaan dari PT Telkom. Jadi PT Telkom menanamkan modal dalam bentuk saham di perusahaan-perusahaan ini. Maka namanya konsolidasian. Karena yang wajib membuat konsolidasi adalah perusahaan induk. Anaknya membuat laporan keuangannya, tapi punya dia sendiri. Ketika di akhir periode, maka akuntan PT Telkom membuat laporan konsolidasian, menggabungkan laporan keuangan induk dengan anak. Ya, ini masih menjelaskan tentang yang sifatnya umum. Satu, saya mau perlihatkan yang tadi kan ada catatan 3 gitu. Ini masih 1 ini. Sekarang 2 ini. 2 itu isinya kebijakan akuntansi. Tadi 3 itu kas setara kas ya. Ini 123 halaman ya, membuat laporan keuangan untuk PT Telkom. Padahal saya cuma menjelaskan tadi beberapa halaman saja. Karena yang paling banyaknya justru ini, di catatan atas laporan keuangan. Saya hanya akan menjelaskan yang tadi, karena ada catatan nomor 3. 1, 2 itu sifatnya umum. 1 adalah umum, 2 adalah kebijakan akuntansi. Masih ikhtisar. Sudah poin U. XYZ. Masih AA. Dan jadi nomor 3-nya nih. Nah, tadi kan di catatan laporan keuangan ada nomor 3 ya. Kas setara kas 3. Di 1, 2 itu bicara tentang sifatnya umum, mulai dari berdirinya kapan dan siapa pemegang saham. Kedua itu kebijakan akuntansi. Baru ketiga itu dari laporan posisi keuangan dikatakan tadi 3, 33, 43. Ini penjelasan yang 3 tadi. Ya.
Yang tiga ini ada kas, ada bank. Ya, banknya juga banyak sekali. Kemudian ada pihak ketiga, bank di pihak ketiga, dan seterusnya. Sehingga kalau kita nanti jumlahkan, yang tiga ini pasti sama dengan yang ada di laporan posisi keuangan. Oke. Jadi dari dua gambaran tadi, ya, kita bisa membedakan bahwa sebetulnya laporan keuangan akun-akunnya relatif sama, tapi nama itu silahkan. Setiap perusahaan boleh memberikan nama, tapi harus ada penjelasan. Nama itu untuk mencatat apa? Maka di setiap perusahaan itu ada pedoman akuntansi. Di pemerintahan juga sama, ada pedoman akuntansi yang harus dibaca oleh kita, sehingga ketika kita menjadi operator, mau di bendahara umum, bendahara pengeluaran, bendahara masukan, ataupun yang mana, kita kan harus memahami apa pos-pos yang harus kita inikan. Karena pada saat yang pertama, ketika sudah identifikasi, proses yang pertama dari 9 tahapan itu, diidentifikasi kita kan harus paham. Ini dicatatkah sama kita, ini masuk ke akun yang mana, baru kita baru kita masukin ke sistem. Bagi operator mungkin cuma operasional, tapi bagian akuntansi harus menyiapkan laporan keuangan yang seperti ini, baik di pemerintahan maupun di swasta. Ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara sebagai apa? Ya, silakan. Sebagai informasi untuk menyegarkan kembali pada saudara dan Anda mengenal lebih lanjut lagi bagaimana proses akuntansi yang terjadi di lembaga saudara. Ya, secara garis besar saya sampaikan bahwa proses akuntansi itu, kalau saya bilang 1 sampai 9. Ya, mau di perusahaan swasta maupun di perusahaan di pemerintahan. Yang membedakannya karena memang proses bisnisnya berbeda, maka yang membedakannya nanti adalah akun-akunnya saja, nama-nama akun-akunnya saja. Nah, di pemerintahan memang lebih banyak lagi laporan keuangannya. Kenapa? Ya karena memang itu adalah undang-undang keuangan negara ya. Kalau yang bisnis kan kita menyesuaikan dengan International Financial Reporting Standard. Karena berbau bisnis dan investor kan ada di luar negeri. Maka standarnya sudah konvergensi dengan IFRS. Tapi kalau pemerintahan setiap negara mempunyai SAP masing-masing. Tapi hubungan antar negara mungkin terjadi kan. Tadi ada pinjaman luar negeri dan macam-macam ya. Termasuk juga ada valuta asing ya. Karena tentu saja antara Indonesia dengan negara yang lain juga kan kita punya hubungan baik. Ya, kecuali dengan Israel ya. Kita tidak punya hubungan diplomatik. Tapi dengan yang lain walaupun tidak baik-baik amat, tapi kita masih mempunyai hubungan. Sehingga itu mungkin saja kita pinjaman. Termasuk sekarang kan daerah bisa meminjam. Yang meminjam pinjaman ke orang lain kan, baik dari lembaga ataupun biasanya lembaga sih kalau pemerintah daerah ya. Kalau negara mungkin dari negara yang lain. Ya. Baik, pertemuan kita sudah selesai sampai hari ini karena ini hanya memberikan penyegaran saja supaya saudara lebih paham lagi tentang proses akuntansi baik di mana dilakukan saudara bekerja. Sebagai lulusan daripada sarjana akuntansi dari FEB Unjani, maka terus saja secara garis besar Anda harus memahami tentang proses akuntansi walaupun mungkin saudara tidak mengerjakannya. Karena ketika kita bekerja kan mungkin tidak di bagian akuntansi. Tapi karena menyandang sarjana akuntansi, Anda harus paham tentang proses akuntansi. Paling tidak memahami sehingga empati dengan orang lain. Ya, apalagi di akhir periode ya. Karena itu ditunggu sama banyak pihak, termasuk Menteri Keuangan. Maka Menteri Keuangan karena memang sudah terintegrasi dari daerah, mulai SKPD yang paling rendah sampai dengan pemerintahan, maka Menteri Keuangan biasanya suka mencak-mencak, ini kenapa sih anggaran kok belum direalisasikan? Sudah disalurkan, tapi kok belum ada pembuktiannya, karena mungkin
operator di level bawah itu telat mungkin juga nginput ya. Karena mungkin disebabkan karena bukti transaksinya belum lengkap. Ya. Baik, saya kira pertemuan kita saya cukupkan sampai di sini. Semoga saudara cepat lulusnya karena ini cuma menambah ilmu saja supaya saudara bisa meraih gelar sarjana akuntansi. Ya, sampai bertemu pada kesempatan yang lain. Ya, selamat istirahat ya, karena sudah nggak ada kuliah lagi kan? Ada, Ibu. Oh, masih ada. Iya. Ya, masih ada waktu 4 menit. Harusnya pengantar akuntansi 4 SKS. Harusnya. Berapa menit ya? Harusnya 2,5 jam sebetulnya. Yang normalnya itu 3 jam sebetulnya. Baik, nggak apa-apa. Sampai ketemu pada pertemuan yang lain. Mungkin saya juga bertemu baik di mata kuliah yang lain ataupun mungkin ketemu di bimbingan dan di pengujian akhir. Ya, semoga selalu sehat. Saya tutup pertemuan kita dan silakan kuliah lagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yo. Terima kasih.